kalau bukan orang Batam datang ke sini nggak kerja nyolong-nyolong, suruh pulang aja ke daerahnya. Masa kapalnya pagi kerjanya nyolong, malam jadi satpam. Bapak tuh satpam loh. Yang tinggal di apa memang mereka yang tinggal di Batam punya KTP itu udah pasti nyolong-nyolong. Nah, ini mereka ini seperti Satpol PP, di rumah. Kemana fungsi mereka itu? Apa kerja mereka selama ini? Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Pak Thomas AE. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak Thomas, pekan kemarin itu Kota Batam sangat riuh terkait polemik yang telah diciptakan seorang wakil wali Kota Batam dan juga wakil kepala BP Batam, yaitu Ibu Li Claudia Chandra. Beliau dalam media sosialnya, baik itu di Instagram maupun TikTok, statement dari Ibu Li Claudia Chandra yang tengah viral di media sosialnya, Pak. Nah, itu kan menjadi sorotan publik saat ini, apalagi khususnya di Kota Batam. Kalau bukan orang Batam, nyolong ke sini, kita pulangkan saja ke daerah asal. Nah, itu statement beliau yang waktu itu pada penambang pasir. Nah, terkait masalah video tersebut, apa yang Bapak ingin sampaikan ke publik? Jadi menyikapi dan menanggapi statement beliau itu bahwa persoalan masalah tambang-menambang pasir ini sebenarnya bukan sekarang aja, sudah lama berlangsung. Dan satu hal lagi, seharusnya Ibu Li Claudia nggak perlu langsung turun ke lapangan, karena secara struktur organisasi kan ada Dirpam, ada Kasatpol PP, ada Dinas Lingkungan Hidup. Mereka di briefing, diberitahu di sana ada seperti ini. Nah, tidak berarti bahwa seorang wakil dari kota atau wakil dari Batam tak boleh turun ke lapangan, boleh, sah-sah saja. Namun mereka ini seperti Satpol PP, Dirpam, kemana fungsi mereka itu? Apa kerja mereka selama ini? Bahkan terkait masalah penambang pasir bukan sekali ini aja ya, Pak ya? Ya, bukan. Yang kami tahu bahwa persoalan tambang menambang pasir di daerah Nongsa dan daerah lain juga di Batam ini sudah bertahun-tahun berlangsung. Ya, kita sangat apresiasi ada langkah-langkah positif dari Pemkot Batam untuk menertibkan pengerusakan lingkungan. Namun harus menggunakan bahasa-bahasa yang komunikatif kepada masyarakat. Jangan sampai ada bahasa-bahasa yang melukai perasaan masyarakat. Ini kan bahasa yang sangat memilukan perasaan, melukai perasaan, menyakiti hati warga yang kebetulan ditemukan di lokasi. Ya, baru ada satu lagi statement beliau katakan bahwa kalau tidak berKTP Batam, tidak punya pekerjaan, pulangkan saja ke daerah asal gitu kan. Itu kan sama halnya, ya mohon maaf itu sama kalau pulangkan saja, namanya mengusir, jangan tinggal di Batam gitu kan. Yang tidak berKTP Batam. Nah, sekarang kalau warga, misalnya warga sudah memiliki KTP Batam, apa dijamin pasti kerja? Ada beberapa yang saya ketahui mereka sudah berKTP Batam, tapi mereka tahu juga kerja. Nah, kemudian juga persoalan dialami oleh para penambang pasir ini, seandainya mereka belum memiliki KTP, itu menjadi tantangan bagi seorang pemimpin. Persoalan yang dihadapi warga itu, masyarakat itu juga harus menjadikan motivasi, tantangan bagi pemimpin. Bagaimana solusi mereka bisa dapat KTP? Mungkin selama ini mereka bukan tidak mau ngurus KTP, karena mungkin karena ketidakan biaya atau hal lain. Nah, sangat kita berterima kasih ditemukan ada warga yang tidak punya KTP. Itu tantangan bagi pemimpin. Harus ditanya, kenapa kamu tidak punya KTP? Nah, kemudian juga harus ada jaminan ketika masyarakat sudah punya KTP, dipastikan nggak bisa dapat kerja. Karena masih banyak masyarakat atau warga yang sudah punya KTP, tapi belum kerja juga. Banyak. Itu kita lihat kalau di Muka Kuning, di Latrik, beberapa kawasan industri ya, yang dibutuhkan katakan cuma 10 orang, yang melamar sampai 300 orang. Betul. Itu indikasi atau gambaran bahwa masih banyak yang punya KTP Batam, tapi dapat kerja. Nah, atau belum mendapatkan hidup yang layak. Ya, jadi kami tidak bermaksud bahwa seorang pemimpin tidak boleh turun ke lapangan, boleh, sah-sah saja. Namun kan kemana artinya di bawah seorang pimpinan itu kan ada misalnya kepala dinas, ada direktur pengamanan, ada Kasatpol PP, mereka masing-masing punya staf-staf ya yang memang tugas mereka digaji untuk bekerja melayani masyarakat dan juga melakukan pengamanan untuk objek-objek seperti ini. Ya, artinya kami tidak menuding dan menuduh Bu Li Claudia membangun citra, tidak, ya kan? Tak elok seperti itu, atau hanya sekedar ya kan? Tapi janganlah seperti itu, ya kan? Boleh, sangat bagus sekali memang kalau seorang pemimpin itu
belusukan ke daerah-daerah sangat bagus, Transparan ya, Pak, ya? sangat bagus. Sehingga Responnya masyarakat gitu ya? juga lebih mengenal pimpinannya. Betul. Dan seorang pemimpin juga membangun hubungan emosional dengan warga yang Keluarga. dipimpin. Betul. Namun gunakanlah kata-kata yang menyejukkan, bukan menyakiti perasaan, melukai perasaan dan menyakiti hati gitu kan. Apalagi kalau bilang kalau tidak punya KTP, pulangnya dari asal. Artinya kamu pulang kampung aja. Jangan nyolong. Kamu tinggal di sini. Gitu. Apa memang mereka yang tinggal di Batam punya KTP itu udah pasti nyolong-nyolong? Belum tentu. Betul, ya, Pak. Dan mereka yang menambang pasir itu juga ya harus tahu siapa yang nyuruh mereka. Mereka mungkin kan cuma buruh kasar doang kan? Iya, ada yang nyuri. Mungkin ada yang nyuruh. Yang ditelusuri siapa yang nyuruh mereka ini. Sebenarnya kalau kita rasakan perasaan mereka sangat menyedihkan. Kan kegitiran hidup mereka itu. Betul, Pak. Mereka di terik matahari harus bekerja, kena hujan, kena panas, kerja dengan gaji berapa sih? Jangan-jangan nggak cukup untuk makan. Nah, ditambah lagi dengan bahasa-bahasa yang kurang, Menyakitkan. katakanlah kurang beretika dan santun, ya kan? Nah, ini kalau boleh, seorang pemimpin itu menggunakan bahasa-bahasa yang komunikatif, yang santun, beretika. Nah, ya. Artinya, apapun tujuan seorang pemimpin itu harus membangun satu bahasa yang komunikatif dengan warganya. Kita sih sangat apresiasi langkah-langkah yang dibuatkan BP Batam maupun Pemko Batam penegakan hukum untuk menghindari pengerusakan lingkungan. Apakah itu kan Enfield, apakah itu tambang pasir, dan lain-lain. Karena persoalan ini bukan sekarang aja, artinya bukan sejak Pak Amsakar dan Ibu Kladu aja menjadi wali kota dan wakil wali kota, tidak. Yang kami tahu selama ini sudah lama. Nah, dengan adanya langkah-langkah positif seperti ini, kita apresiasi. Ya kan? Tapi janganlah gunakan bahasa-bahasa seperti itu. Cobalah seperti saya misalnya sekarang. Saya selaku, misalnya saya jadi penambang pasir. Gaji yang saya dapatkan aja mungkin satu hari nggak cukup untuk makan saya kan. Saya harus kena hujan, kena panas lagi. Nah, tiba-tiba ada orang ngomong sesuatu bahasa yang kurang menghidupkan di hati saya. Udah kehidupan saya gitu sekali, saya disemprot lagi itu bahasa-bahasa yang tidak santun, ya kan? Kan tambah sedih saya. Terluka perasaan saya dan sakit hati saya kan. Betul. Nah, itu nggak boleh. Terus begini, Pak, seberapa penting etika komunikasi seorang pejabat publik, terutama ketika isu sensitif direkam dan disebarluaskan di media sosial? Ya, kalau sudah menyebar, katakan atau menyeruak di medsos, tentu banyak publik yang melihat. Semakin banyak orang melihat, semakin banyak orang memberikan penilaian. Nah, perihal penilaian tergantung orang yang menilai, ya kan? Tapi kalau yang di-upload di medsos itu hal-hal yang sifat positif, mungkin masyarakat ya sangat apresiasi karena sifatnya membangun, karena positif. Tapi sangat disayangkan kalau ada sesuatu ya yang di-upload di medsos itu yang sifatnya memang katakanlah bahasa-bahasa yang kurang baik, bahasa yang kurang beretika. Itu akan memberikan reaksi pada publik. Publik akan memberikan reaksi-reaksi atau penilaian-penilaian yang tidak positif. Mereka akan bilang ya bahwa pemimpin itu harus menggunakan bahasa-bahasa yang menyentuh perasaan warganya, bahasa yang santun, yang sopan dan beretika. Jadi kita tidak bilang bahwa beliau tidak boleh turun ke lapangan. Bagus, itu membangun hubungan emosi masyarakat. Semakin sering pemimpin belusukan ke masyarakat, semakin baik. Akan terbangun satu hubungan atau kedekatan yang baik emosional kepada warga. Ya, karena memang tugas seorang pemimpin itu memperjuangkan, ketika dipilih dia menjadi pemimpin, dia punya tanggung jawab memperjuangkan nasib yang dipimpinnya. Tapi ketika dia mengkomunikasikan sesuatu, ada sesuatu kurang pas di hati pemimpin, gunakanlah bahasa-bahasa yang apa? Bahasa yang baik, yang tidak bahasa yang baik menyejukkan dan meneduhkan, bukan bahasa-bahasa yang melukai perasaan, menyakiti hati, membuat orang kesal. Nah, mereka itu datang kemari nggak ada niat nyolong kok. Mereka dari daerah asal datang ke Batam nggak ada, saya pikir nggak ada. Mereka kekuatan kita nyolong nanti di sana nyolong enggak lah. Kalaupun mereka mau jadi nambang-nambang pasir itu mungkin bisa saja karena keterpaksaan mereka. Karena kita pun nggak tahu latar belakang pendidikan mereka seperti apa. Jangan-jangan ada yang sarjana kan? Iya. Ada mungkin SMA toh? Kita nggak tahu. Tapi karena keterpaksaan daripada mereka nganggur untuk menyambung hidup, ya mereka rela juga menjadi untuk menyambung hidup, ya mereka rela juga menjadi bekerja seperti itu. Terkait masalah KTP Batam. Ya. Nah, memang kita ketahui saat ini Pemko Batam lagi tegas terhadap data kependudukan. Ya.
Nah, dan salah satunya adalah beliau, Ibu Lee Claudia ini menegaskan seperti itu, Pak, untuk warga Batam yang belum memiliki KTP Batam untuk segera menertibkan ataupun mendaftar dirinya sebagai untuk menjadi warga Batam. Bahkan itu kan apabila warga yang sudah lama di Kota Batam. Ya. Karena mengingat memang saat ini, Pak, Ya. kalau nggak salah sekarang ada berapa ribuan ya yang masuk di Kota Batam itu terdata warga yang dari luar Kota Batam masuk Kota Batam, Pak. Belum memiliki KTP. Iya, belum memiliki KTP. Nah, itu dikategorikan masuk baik warga Batam yang mungkin dia sudah 2, 3, 4 tahun atau bahkan lebih. Nah, baru saat ini mereka mendatakan dirinya untuk menjadi KTP Batam. Kan masih banyak juga seperti itu, Pak. Bukan hanya yang pada saat ini dari luar Batam ingin masuk menjadi warga Batam. Nah, menurut Bapak, apakah itu langkah baik yang diprogramkan oleh Pemko Batam pada saat ini? Oke, upaya Pemko Batam penertiban tentang KTP atau penertiban atau pemuktahiran data kependudukan melalui KTP. Itu satu upaya yang positif sebetulnya. Artinya untuk mendata apakah masyarakat Batam sudah semua punya KTP atau belum. Ya, tapi perlu diketahui bahwa Batam itu bagian dari NKRI. Bahwa setiap warga siapapun boleh datang ke Batam dan tinggal di Batam. Enggak mereka harus punya KTP Batam. Ya kan? Misalnya sekarang kalau mertua saya datang, dia tinggal di sini 6 bulan, dia nggak punya KTP bagaimana? Atau adik saya gitu kan, dia mungkin 3 bulan di sini, dia hanya melancong-melancong aja, dia tidak punya KTP, atau belum tinggal di Batam. Batam ini kan bagian daripada NKRI, ya kan? Kita harus tahu. Artinya setiap orang boleh datang ke Batam ini, ya, karena Batam bagian dari NKRI dan mereka berhak tinggal di Batam. Nggak ada larangan tinggal sepanjang mereka tidak membuat hal-hal yang negatif, ya kan? Dan mereka saya yakin orang datang ke Batam ini bukan untuk nyolong-nyolong. Pemikiran saya seperti itu. Karena mereka sudah siap merantau ya, Pak? Ya, karena mereka mungkin di kampung itu ya situasi kondisi ekonomi mungkin agak sulit. Ya. Sehingga mereka berpikir mendengar informasi atau berita tentang Batam itu enak di sana cari kerja atau gampang kerja atau gaji tinggi sehingga mereka tergiur datang ke Batam. Kalau mereka sampai di Batam ini ternyata seperti Pak Ali sampaikan tadi ada ribuan pendatang ke Batam sampai tinggal 2-3 tahun belum memiliki KTP. Ya, kalau memang data komplit dan valid itu di Pemko Batam harus memberikan kemudahan-kemudahan. Artinya ini menjadi tantangan gitu loh. Ya, setuju kita ada penertiban data kependudukan melalui harus ber-KTP, itu sangat bagus. Sangat bagus itu. Supaya terdata lengkap. Misalnya sekarang mereka tinggal di wisma-wisma, tinggal di hotel atau tinggal katakan di guest house, di kos-kosan tuh banyak memang yang tidak KTP. Bahkan ada mereka bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu yang dikirim dari katakan dari Jakarta daerah asal ya, Pak, ya? kerja dari luar ya. Itu mereka mungkin kontrak cuma 1 tahun, ya. Kontrak 2 tahun. Setelah habis kontraknya, Pak, habis kontrak balik kampung. Balik kampung itu belum tentu, Pak. Belum tentu. Kesulitan juga cari kerja di kampung, mereka balik lagi ke kabupaten. Pak, itu tidak bisa tepis, Pak. Jadi jangan dicap pendatang yang ke Batam itu tidak punya KTP, jangan dianggap nyolong-nyolong. Nggak boleh. Nggak boleh ya, Pak, ya? Nggak boleh itu. Nggak boleh nyolong-nyolong. Nggak boleh. Nah, di kampung itu ya termasuk saudara saya sulit ekonomi di kampung ya karena kesulitan ekonomi mereka dapat informasi di Batam itu enak cari makan cari rezeki merubah kehidupan intinya mereka datang ke Batam untuk memperbaiki nasib merubah nasib mereka datang ke Batam ini. Nah ketika mereka sampai di Batam 1 bulan 2-3 bulan mungkin karena faktor biaya atau faktor waktu mereka belum berubah KTP. Nah, kalau memang ada data valid di Pemko Batam, sekian ribu yang pendatang ke Batam sampai tinggal 2-3 tahun, ini harus menjadi motivasi, tantangan buat pemimpin Batam itu, bagaimana mereka bisa memiliki KTP. Ya, sangat harus berterima kasih pemimpin kepada orang-orang seperti ini. Tapi ditanya, apa masalah kamu tidak bikin KTP? Biaya nggak ada, oke urus, surat keterangan dari kampung kamu. Ketentuan ini. Misalnya harus ada surat keterangan asal, ya kan? Harus ada KTP asal, harus ada ini. Data asal ya, Pak. Nah, ditanya datang Batam ngapain? Untuk sementara atau ada rencana mau cari kerja? Karena tidak semua yang datang ke Batam ini bahkan berbulan-bulan, bahkan ada yang setahun bukan untuk mencari kerja. Ada misalnya orang tuanya datang, dia menjenguk anaknya di sini, ya kan? Nah, kadang-kadang 6 bulan sampai setahun kadang-kadang. Iya, betul. Apakah orang tua itu harus bikin KTP Batam? Oke. Ini hal yang berbeda ya, Pak, ya? Ya. Jadi harus bisa artinya diklasifikasikan. Klasterkan ya, Pak? Iya. Dan jangan ada kesan bahwa datang ke Batam sekian lama terus nggak kerja. Wah, pulangkan aja. Jadi mereka tak berhak tinggal di sini.
Kan Batam kan bagian NKRI. Oke. Setiap orang berhak datang ke Batam, berhak tinggal di kota Batam ini. Kota Batam ini kan kota yang kita, ya kan, siapa aja boleh datang ke Batam. Selagi mereka jangan membuat hal-hal yang negatif, ya, membuat yang tidak baik. Dan kalau mereka memang ya, bisa memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran membangun, ya lebih baik lagi. Itu. Jadi banyak memang masalah-masalah seperti masalah tadi, masalah pasir, ya, masalah kain itu persoalan lama. Soal lama ya Pak ya? Sudah lama sebetulnya. Saat ini baru mencuat ya Pak? Ya. Dan kenapa baru sekarang ada upaya penertiban pemutakhiran data penduduk? Nah, saya pikir ini nggak ada kaitan dengan 2029. Nah, 2009 apa itu Pak? Baik Pak, untuk closing statementnya terkait masalah menyoroti video viral ini Pak, silakan Pak. Kalau bisa, ya sebagai seorang pemimpin itu gunakanlah bahasa-bahasa yang baik, ya, yang bisa bahasa-bahasa atau kalimat yang menyejukkan dan meneduhkan, ya kan, untuk bisa membangun hubungan emosional seorang pemimpin dengan masyarakat yang dipimpin, sehingga masyarakat dipimpin tidak apatis melihat pemimpinnya. Kalau masyarakat sudah apatis melihat seorang pemimpin, dia pun tidak akan memberikan dukungan kepada pimpinannya. Apapun dibilang seorang pemimpin, dia tidak mau mendengarkan lagi. Ya, berpotensi tidak mau mendengarkan lagi kalau masyarakat atau warga apatis kepada seorang pemimpin. Jadi akhirnya habis waktu seorang pemimpin, energi untuk ini sehingga sia-sia semua. Yes, ya. Agar ada kolaborasi yang positif dan membangun satu dengan yang lain, supaya dibuatlah satu bahasa-bahasa kalimat yang saling membangun, ya, antara pemimpin dengan warga yang dipimpin, dan sebaliknya bagaimana bisa warga itu berkomunikasi dengan pemimpin, menyampaikan sesuatu ke pemimpin itu dengan bahasa juga yang lebih santun. Karena sebenarnya ya warga itu, masyarakat itu bukan nggak bisa kasar, tapi dia nggak mau. Menghargai pemimpin ya Pak? Dia sangat menghargai pemimpin. Kita kan budaya kita menghargai pemimpin. Ya, budaya timurnya Pak. Ya, budaya timur. Sosial yang tinggi. Jadi mari kita bangun Batam ini bersama-sama bersama pemimpin kita. Dan pemimpin itu mencintai warganya dan warga mencintai pemimpinnya. Sehingga ada kolaborasi yang positif antara pemimpin dengan yang pimpin. Ya. Terima kasih Pak.